pada malam hari, terutama saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Apriansyah sudah hadir di tengah-tengah kita ini, dan seluruh jemaah saya satu persatu saya mengucapkan terima kasih banyak
terutama pengurus masjid Baitul Hikmah, Surau Al-Salamah dan Masjid Al-Jihad. Karena pelaksanaan Isra Mi'raj ini murni dari remaja masjid. Kami selaku pengurus hanya mendukung saja. Alhamdulillah terlaksananya pelaksanaan ini, terutama para bapak-bapak, ibu yang menyumbang juadah kadarnya, mudah-mudahan dapat terima Allah Taala. Jadi itu sampaikan tapi kekurangan maaf karena malam ini kita hanya mendengarkan tausiah dari Ustaz Apriansyah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian sepatah dua kata-kata dari Ketua Masjid Jabal Rahmah. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 rangkaian acara sudah kita lewati, maka sekarang saatnya kita beranjak ke acara yang keempat, yakni acara inti yang akan diisi dengan ceramah agama dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh penceramah kita. Kepada yang terhormat Al-Ustaz Fitriansyah kami persilakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurang sudah 1 tahun lebih. Sebelum corona kita pernah mengisi subuh. Jadi sudah 1 tahun lebih kita tak bertemu. Memang sudah banyak perubahan. Kalau sebelum corona mungkin sangat sedikit orang yang pakai cadar. Sekarang masih corona banyak yang pakai cadar. Kalau sebelum corona orang-orang yang baru
ketika dinyatakan positif banyak teman mengucapkan selamat. Ketika corona, ketika dokter mengatakan positif, laki pun tak berani mendekat. Ya, memang luar biasa perubahan. Kata dokter, Pak, istri bapak dinyatakan positif. Mikirlah suaminya mendekat. Tapi alhamdulillah, seiring berjalan waktu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat. Malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Diberikan harta yang halal serta barakah. Amin. Maka mudah-mudahan kalau sudah Allah berikan, kita harus banyak mengucapkan alhamdulillah. Harta banyak, alhamdulillah. Pangkat jabatan naik, alhamdulillah. Rezeki bertambah, alhamdulillah. Istri bertambah, alhamdulillah. Anak-anak yang soleh. Ini ciri-ciri anak yang soleh. Mau bertambah, mak? Mak mau tambah lagi? Maknya 2 mau? Mau maknya 2? Mau? Luar biasa. Ini anak yang soleh ini, ikhlas dan tenang ketika maknya ditambah lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf dan mohon izin saya duduk di atas, Pak. Kalau tadi pagi saya isi tausiah, seluruh yang hadir pakai kursi. Jadi tausiahnya sedikit lama dan panjang. Malam hari ini yang cuma belum diturusi saya sendiri. 1-2 jam insya Allah tahan. Tapi kalau Bapak Ibu yang duduk di bawah, setengah jam pun sudah mulai goyang. Benar tidak? Iya Pak? Setengah jam pun sudah mulai goyang. Maka insya Allah pertemuan kita tidaklah lama. Kalau sekiranya nanti saya mengisi, sudah ada yang bisa dibawa pulang, sudah ada oleh-oleh, paham, ada oleh-oleh untuk anak cucu selesai. Andaikan 5 menit Bapak Ibu sudah bisa bawa pulang hasil yang saya sampaikan, maka selesailah tausiah. Sepakat? Ada yang sepakat? Sepakat. Sepakat lah ya. Pokoknya yang penting ada yang dibawa pulang. 1 jam tausiah. Ketika ditanya apa tadi materinya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup singkat yang penting manfaat dan membawa berkah. Berbicara masalah Isra dan Mi'raj, memang kita sudah sangat paham dan hafal sejarahnya. Bagaimana Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hafal kita semua. Naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha hingga Mustawa, hafal kita semuanya. Apa yang Rasulullah terima pun juga sudah hafal semuanya. Maka dalam kesempatan malam hari ini kita hanya mengambil beberapa hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita awali dengan firman Allah surah Al-Isra atau surah Bani Israil di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
tidak akan menerima. Makanya ketika Rasulullah sampai diceritakan kepada umatnya, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, tadi malam saya melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke langit. Orang-orang yang imannya lemah kebingungan, orang-orang yang tidak punya iman bertambah keingkaran dan kekafirannya. Bahkan ketika itu Abu Jahal mengambil kesempatan. Memang Abu Jahal ini tak jelas bapak. Yang namanya Abu itu tak jelas. Abu Bakar jelas, Abu Aiman misalkan jelas. Yang tak jelas Abu. Ada Abu. Ada ya. Apa kata Abu Jahal? Abu Bakar sih. Ngapa? Temanmu itu Muhammad sudah memang stres. Kenapa emangnya kata Abu Bakar? Dia mengatakan kepada manusia kalau tadi malam dia melakukan perjalanan yang jauh tapi waktunya singkat. Katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pula ke langit. Apa kata Abu Bakar? Abu Jahal, kalaulah yang berbicara adalah Muhammad bin Abdullah, kalau dia yang menyampaikan lebih daripada itu, kata Abu Bakar, saya percaya. Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar memiliki keimanan yang mantap. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelajaran yang pertama, hikmah yang pertama melalui peringatan Isra dan Mi'raj adalah tingkatkan keimanan. Hidup di dunia tidak cukup dengan akal. Kalau berbicara hanya akal saja, banyak yang terkadang tak bisa kita terima. Tapi kalau yang berbicara adalah keimanan yang seakan-akan mustahil pun kita akan percaya. Kalau kita hanya menggunakan akal, makanya orang-orang ateis, orang takut Tuhan, mereka punya akal tapi tidak punya iman. Apa kata mereka? Langit dan bumi tercipta dengan sendirinya. Dia punya akal tapi tak punya iman. Maka yang paling utama dalam kehidupan kita adalah punya keimanan. Ketika iman melekat dalam diri kita, maka yakin dan percayalah itu modal utama untuk meraih kebahagiaan. Di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika para sahabat setelah selesai perang Uhud, Allah menurunkan ayat, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menjadi orang yang lemah, minder, putus asa, berkeluh kesah terhadap apa yang ada padamu. Wa la tahzanu, jangan pula kamu jadi orang yang sedih, miskin, tidak punya apa-apa, rakyat biasa. Tidak usah sedih dengan yang demikian. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sebab kalian, kata Allah, adalah orang yang tinggi derajatnya jika kalian adalah orang yang beriman. Jelas Pak? Bu? Ada? Allah menyampaikan derajat yang mulia bukan karena harta yang berlimpah, derajat yang mulia bukan karena pangkat jabatan yang tinggi di hadapan manusia, derajat yang tinggi bukan karena pujian manusia, tapi derajat yang tinggi adalah orang yang punya iman. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman landasan utama dalam kehidupan. Siapapun manusianya, bagaimanapun baiknya dia kepada orang lain, kalau imannya salah, kalau imannya tidak benar, sungguh kebaikan tidak ada nilainya. Misalkan setiap tahun dia menyumbang kepada umat Islam bersedekah, pokoknya dia sumbangkan hartanya, silahkan satu kampung jabah-jabah rahmat, saya berangkatkan haji, bisa. Tapi yang dia sembah bukan Allah, akidahnya salah, imannya tidak benar,
Itu pertama. Maka kemudian ketika iman yang kita miliki kita sempurnakan dan kita buktikan dengan amal-amal kebaikan, dunia dan akhirat akan kita dapatkan kebahagiaan. Saya ulang, tatkala iman yang sudah kita miliki kita pupuk sedemikian rupa sehingga mencapai ke iman yang sempurna, kita buktikan pula dengan amal soleh, dunia akhirat akan bahagia. Jelas bu? Bu? Jelas? Iman yang sempurna, bahagia dunia, bahagia akhirat. Di dalam surah An-Nahl ayat ke-97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Lagi-lagi iman. Orang yang berbuat kebaikan dilandasi dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah akan kami berikan kehidupan yang baik di dunia. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan di akhirat akan kami berikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dunia kita dapatkan kebahagiaan, di akhirat kita dapatkan kebahagiaan. Modalnya iman yang sempurna serta dibarengi dengan amal kebaikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang sekarang sudah kita miliki, jadikan iman itu adalah iman yang sempurna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sempurnanya iman seseorang adalah senantiasa bersyukur dan senantiasa bersabar. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin besar ujian yang ditimpakan kepadanya, semakin dekat pula dia kepada Allah. Bertambah nikmat semakin dekat kepada Allah, bertambah besar musibah semakin dekat dia kepada Allah. Bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu kata Abdullah, orang yang punya iman yang sempurna. Maka kalau demikian, senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar. Tausiah malam hari ini singkat dan cepat selesai, maka ucapkan alhamdulillah karena membahagiakan hati. Kalau tausiahnya panjang, kaidah kesemutan, innalil, karena hati kurang sedap. Ya Pak? Pak? Halo? Pak? Ya Bu? Pokoknya kata Rasulullah, in asabatu sababu syukra, orang yang beriman itu ketika mendapatkan perkara yang menyenangkan, dia bersyukur. Maka cepat selesai, cepat pulang, alhamdulillah. Wa in asabatu dararu syukra, orang yang beriman itu kata Rasulullah ketika mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Itulah orang iman yang sempurna. Maka banyak-banyak bersyukur dan senantiasa bersabar. Kalau ngomong syukur sifat gampang, ngucapin gampang, tapi susah prakteknya. Benar tidak? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami agar kita benar jadi orang bersyukur. Pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap mampu jadi orang bersyukur, kata Rasul, unzuru ila man asfala minkum, lihatlah orang yang di bawahmu, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kamu lihat orang yang di atasmu. Kalau kamu punya sepeda motor, jangan stres
Jelas. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, niscaya tak terhitung banyaknya. Tidak ada alasan bagi kita untuk kufur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi orang yang bersyukur. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tak terhingga. Kita pengen kasih contoh sederhana. Keinginan kita misalkan pengen beli sepeda motor yang baru termahal, merek baru, harga pun juga baru mahal. Keinginan kita kuat. Ada tetangga sebelah yang menawarkan misalkan, Bapak, saya akan belikan Bapak sepeda motor yang baru, merek terbaru, yang paling berkualitas. Cuma kata tetangga sebelah, saya cuma minta kepada Bapak kasih nafas saya 5 menit saja. Cukup nafas 5 menit kasih ke saya. Andaikan saya nanti meninggal dunia, Bapak transfer nafas 5 menit, jadi saya hidup bisa 5 menit lagi. Cukup Bapak kasih 5 menit nafas, saya berikan sepeda motor yang mahal. Kira-kira ada yang mau, Pak? Pak, ada yang mau? Ibu-ibu ada yang mau? Cukup 5 menit. Kita masih ada 23 jam 55 menit masih. Kita masih punya sisa. Cukup 5 menit kasih sama tetangga sebelah nafas. 5 menit kita kasih nafas, dapat 1 unit sepeda motor yang mahal. Mau, Bu? Ibu? Apa ya? Itulah artinya bahwa nikmat Allah kepada kita tak terhitung. Berapa harga lidah yang bisa berbicara? Berapa harga telinga kita yang bisa mendengar? Berapa harga mata yang bisa tak terhitung nilainya? Sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk tidak jadi orang bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup di dunia yang paling penting adalah ikuti keperluan, bukan mengikuti keinginan. Saya ulang, ikuti keperluan, penuhi keperluan, jangan memenuhi keinginan. Kita terkadang kalau gaji kecil cukup, gaji besar habis, duit sedikit cukup, duit besar habis. Kenapa kok terjadi demikian? Karena kita sering mengikuti keinginan. Bisa dipahami, Pak? Keinginan dengan keperluan berbeda. Coba kita lihat hari Lebaran. Setiap kali masuk Ramadan, kalau sudah menjelang akhir Ramadan, bapak-bapak bingung. Oh, ini kadang Lebaran, duit tak ada, macam mana lah? Bingung. Kenapa bingung? Tuntutan mama pengen beli kue, tuntutan mama pengen dibelikan baju, tuntutan anak-anak pengen dibelikan baju, pening suatu. Padahal belum tentu itu keperluan. Jelas Pak? Saya jangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup harus mengikuti keperluan dan jangan hanya mengikuti keinginan. Kalau keinginan yang kita perlukan, maka kehidupan kita tidak akan pernah merasa cukup. Ketika sudah punya motor, bagaimana punya mobil? Ketika sudah punya mobil sendiri, bagaimana punya mobil berbensin? Rumah besar, pengen lagi lebih besar. Sudah punya rumah, bagaimana punya rumah sewa? Takkan pernah habis kehidupan. Sehingga yang ada pada kita cuma dikejar harta berlimpah ruah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep menjadi orang yang bersyukur, lihat orang yang di bawah, kemudian penuhi keperluan, bukan memenuhi keinginan. Yang kedua, sempurnanya iman seseorang adalah senantiasa bersabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kehidupan sering pura-pura seperti orang yang tahu. Mohon maaf. Saya ulang, sulitnya kita menjadi orang yang bersabar karena dalam kehidupan kita sering menjadi orang yang sok tahu. Ketika kita dihina orang, kita tak mampu bersabar karena menurut kita hinaan itu tidak baik, yang baik adalah dipuji. Ketika kita miskin, kita stres mikirkan, bahkan ada orang melakukan yang diharapkan Allah dengan kemiskinan. Kenapa? Karena menurut dia kaya lebih baik daripada miskin. Ketika dia sakit berobat, tapi terkadang berobat dengan cara yang diharapkan Allah. Kenapa? Karena menurut dia sakit tidak baik, yang baik adalah sehat. Betul tidak Pak? Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah sampaikan, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi yang kamu benci sakit tidak kita sukai, dihina orang tidak kita sukai, dicemooh orang tidak kita sukai, rakyat biasa tidak kita sukai. Boleh jadi yang tidak kamu sukai, kata Allah, itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Sebaliknya kata Allah, yang kamu sukai, yang kamu inginkan, yang kamu cintai, kaya, punya pangkat jabatan, dihormati, sehat, itu yang kamu sukai. Boleh jadi kata Allah, itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kata Allah, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kamu tak tahu mana yang baik. Kaya dan miskin kamu tak tahu mana yang terbaik. Sehat sakit kamu tidak tahu mana yang terbaik. Dipuji dan dihina kamu tidak tahu mana yang terbaik. Karena kita tidak tahulah, banyak bersabar, berdoa kepada Allah. Ya Allah, andaikan musibah ini adalah baik bagiku, berikan kesabaran kepadaku menghadapinya. Makanya dalam Al-Quran Allah berikan kabar gembira bagi orang bersabar. Wa basyiril sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang bersabar. Bagaimana mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu, kata Allah, ketika ditimpakan musibah kepada mereka, mereka akan mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada. Kekayaan punya siapa Pak? Allah. Andaikan kita miskin, berarti kekayaan telah kembali kepada pujian milik Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau kita dihina, berarti pujian telah kembali kepada Allah. Kesehatan milik Allah. Ketika kita sakit, berarti kesehatan telah kembali kepada Allah. Setiap musibah berarti telah kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alangkah ruginya andaikan kita tidak bersabar ketika ada musibah yang menimpa kita. Kenapa rugi? Karena musibah tidak menjadikan kita dapat pahala. Padahal orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka, kata Allah, orang yang dapat kesejahteraan. Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan sabar terhadap musibah, Allah berikan hidayah kepada kita. Jadi hikmah pertama Isra Mi'raj adalah sempurnakan keimanan. Iman yang sempurna barengi dengan amal kebaikan. Iman yang sempurna, amal kebaikan kita laksanakan, dunia dan akhirat akan kita dapatkan bersama. Hikmah yang kedua, asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, yang maha suci, yang maha sempurna memperjalanan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum baginda Rasulullah diberangkatkan, terlebih dahulu hati beliau yang dibersihkan. Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beliau yang dibersihkan. Kita hidup di dunia pasti akan kembali berhadapan dengan Allah. Maka sebelum kita kembali, persiapkan diri dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, insya Allah akan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Hati yang kotor, insya Allah tak menutup kemungkinan kesengsaraan akan kita dapatkan. Makanya sakit hati, sakit rohani lebih berbahaya ketimbang sakit jasmani. Setuju Pak? Penyakit rohani lebih berbahaya ketimbang penyakit jasmani. Saya rasa tidak ada satu orang ustaz atau ulama yang mengatakan orang masuk neraka karena penyakit jasmani itu mustahil. Bapak masuk neraka karena di dunia asam urat tak ada. Bapak masuk neraka karena asam lambung, asam pedas, asam-asam tak ada. Yang menyebabkan bapak masuk neraka di dunia sombong, yang menyebabkan bapak masuk neraka hasad, dengki, ria, sum'ah, dendam, itu yang menyebabkan masuk neraka. Penyakit hati mesti harus dibersihkan. Kita contoh orang yang punya penyakit sombong. Penyakit sombong itu kata Rasulullah batalul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu orang yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dia merasa dialah paling pintar, dia merasa dialah paling berilmu, dia merasa dialah paling alim, dia merasa dialah paling hebat. Itu orang sombong dan dia menganggap remeh orang lain. Orang yang punya sifat sombong kalau dinasihati takkan nyambung. Pak, dimanapun kita menghadiri majelis taklim, sesering apapun kita menghadiri majelis taklim, kalau ada benih kesombongan, kalau kita menganggap remeh orang lain, 1-2 jam mendengarkan tausiah, takkan satu pun nyambung di hati kita. Kenapa? Ada kesombongan. Kalau kayak gitu saya juga bisa nyampaikan gampang. Alah, kalau ilmu yang udah Bapak sampaikan, saya dah paham. Kalau ada benih kesombongan, siapapun yang menyampaikan tidak akan bisa diterima. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang apabila dalam hatinya ada benih kesombongan walaupun sekecil biji pelabang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyakit rohani jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit jasmani. Orang yang sakit rohaninya, jasmaninya akan ikut sakit. Kalau rohaninya sakit, maka asam lambung akan naik, tensi pun juga akan naik. Sebaliknya, orang yang sakit jasmaninya terkadang malah bertambah dekat kepada Allah. Benar tidak Pak? Ketika sakit-sakitan, yang dulu jarang berzikir jadi rajin berzikir. Pak, sakit Bapak ini sebenarnya sepele Pak. Obatnya Bapak rajin saja berzikir. Bapak kalau pengen sembuh sakit Bapak ini, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Insya Allah akan rajin sholat tahajud. Iya Pak. Kalau ada usaha apalagi kiai, Bapak kiai. Sakit Bapak ini tak masalah Pak. Obatnya paling gampang Pak. Apa obatnya Pak kiai? Obatnya Bapak cukup rutinkan sholat tahajud. Jangan pernah putus seminggu saja. Yakinlah, sholat tahajud tak putus-putus. Artinya apa? Sakit jasmani malah bisa menyembuhkan penyakit rohani. Tapi penyakit rohani malah bisa mendatangkan penyakit jasmani. Maka kalau demikian, yang paling penting adalah obati penyakit rohani. Jangan ada sombong, jangan ada hasad, dengki, ria, sum'ah, dendam. Itu harus kita singkirkan.
ibaratkan seperti kaca. Dosa ibaratkan seperti debu. Setiap debu nempel di kaca mesti harus dibersihkan. Andaikan debu nempel di kaca tidak dibersihkan, maka kaca akan semakin gelap dan tidak akan tembus mata. Hati manusia ibaratkan seperti kaca tadi. Dosa adalah debu. Setiap dosa nempel di hati kita, kita biarkan tak pernah bertobat mohon ampun kepada Allah. Semakin bersana, semakin tebal dosa kita, akan semakin menutup hati kita daripada kebenaran. Kalau hati sudah tertutup dengan kebenaran, siapapun yang menasihati tidak akan bisa kita terima. Maka langkah pertama membersihkan hati adalah perbanyak istighfar. Wallahi kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Demi Allah, saya memohon ampun dan bertobat kepada Allah 70 marah, 70 kali. Di hadis yang lain 100 marah, 100 kali. Bayangkan Pak, Rasulullah hamba Allah yang mulia, bahkan makhluk termulia, tidak punya dosa, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah tak punya dosa, tapi senantiasa memohon ampun kepada Allah. Bagaimanakah dengan kita hari ini? Maka coba kita renungkan. Dalam sehari baginda Rasulullah itu 100 atau 70 kali. Coba kita dalam sehari sampai tidak 70 kali. Istighfar kita sampai tak 70 kali. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan bagaimana bersihnya kita tetap senantiasa istighfar mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bersihnya hati kita dengan perbanyak zikrullah. Kalau hati sering mengharapkan pujian orang, perbanyak zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Saya punya harta, tetapi harta Engkau yang memberikan, maka alhamdulillah yang dipuji Engkau ya Allah, bukan saya yang dipuji ya Allah. Saya sehat, Engkau yang memberikan kesehatan ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dipuji hanya Engkau ya Allah. Saya cerdas, saya pintar, yang dipuji Engkau ya Allah. Seluruh puji-pujian hanya milik Allah. Jadi kalau hati kita dikit-dikit mengharapkan pujian, berbuat kalau tak dipuji orang stres, berbuat kalau tak dipuji orang malah pusing, tak mau lagi berbuat. Ayo kita berzikir alhamdulillah, 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 sambil menghayati dan berdoa, ya Allah, alangkah malunya hamba ya Allah kalau apa yang hamba lakukan mengharapkan pujian dari manusia, padahal ya Allah saya takkan bisa berbuat kalau Engkau tak memberikan nikmat. Saya bisa bersedekah, Engkau yang memberikan harta ya Allah, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan iman ya Allah, sehingga saya bisa bersedekah. Ya Allah, hamba bisa sholat berjamaah rutin di masjid ya Allah, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kesempatan, Engkau yang memberikan iman kepada hamba ya Allah. Tanpa iman, tanpa kesehatan, tanpa kesempatan, belum tentu kita bisa berjamaah. Mampu berjamaah karena nikmat Allah. Maka tidak pantas kita senantiasa ibadah kalau mengharapkan pujian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj senantiasa bersihkan hati, perbanyak istighfar, perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 40 menit saya tulis. Cukup Pak ya? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada satu tema yang dimana-mana sering saya sampaikan. Di awal tadi kita jelaskan iman yang sempurna, syukur dan sabar, bahagia dunia akhirat mesti
dengan amal soleh. Maka apapun yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Duduk di majelis ilmu begini jangan sampai sia-sia, rugi kalau tidak jadi amal. Sholat kita belum tentu diterima, yang sholat belum tentu diterima, apalagi yang tidak sholat. Sedekah kita belum tentu dapat pahala, puasa kita belum tentu dapat pahala. Maka kalau demikian, apapun yang kita lakukan mesti kita niatkan mengharapkan ridha Allah agar jadi amal. Duduk di majelis 1 jam kita rugi kalau tidak jadi amal. Rasulullah mengingatkan kita akan meninggal dunia tidak ada yang kita bawa kecuali hanya amal kebaikan. Maka tidak ada yang bisa kita bawa kecuali adalah amal-amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika jasad kita sudah berpisah dengan roh kita baru kita menyesal. Hidup kita di dunia ini semakin banyak kita beramal, yakinlah semakin megah, semakin indah tempat kita di akhirat kelak. Jangankan pada hari kiamat, di alam kubur sekalipun, insya Allah tempat kita akan semakin indah. Kalau yang banyak adalah amal kebaikan. Sebaliknya, kalau yang banyak adalah amal keburukan, cari harta dengan cara yang haram, yang kita makan dengan cara yang haram, berkumpul tapi ghibah, ceritakan kejelekan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, semakin banyak keburukan yang kita lakukan, semakin sengsara di alam kubur, semakin besar api neraka yang akan membakar jasad kita. Pilihan tergantung kita. Ingin bahagia dalam kubur, ingin bahagia di akhirat, berbanyak amal kebaikan. Ingin sengsara di kubur, ingin sengsara pada hari kiamat, monggo silahkan, jangan pedulikan nasihat daripada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap dan bermohon kepada Allah waktu kita malam hari ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Harapan kita semua peringatan Isra dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memupuk keimanan kita dan senantiasa menjadikan hati kita bersih dari penyakit-penyakit rohani. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Rabbana ya Rahman, dengan segala kerendahan hati kami ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ampunkan segala dosa kedua orang tua kami, istri, suami, anak-anak kami, keluarga-keluarga kami, para guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudari kami, kaum muslimin dan muslimat baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, sungguh kami yakin ya Allah, tanpa ampunan-Mu, tanpa rahmat-Mu ya Allah, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka ampunilah kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan semua yang Kau perintahkan, serta berikan kekuatan kepada kami untuk meninggalkan semua yang Kau larang. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersabar, beriman, bertakwa kepada-Mu kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan sifat sombong dalam diri kami ya Allah, jauhkan sifat hasad dan dengki dalam diri kami ya Allah,
sifat ria, sifat sum'ah, dendam kepada saudara-saudara kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah daripada kotoran dan penyakit-penyakit yang tidak bermanfaat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, satukan hati kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah. Jadikan pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang penuh dengan manfaat, mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Jadikan dulu kami sebagai amal ibadah ya Allah. Jadikan apa yang kami lakukan pada malam hari ini sebagai bekal untuk kehidupan kami nantinya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan dengan sehat dan selamat dan mampu beribadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi